Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkeke Syanida Putri dengan NPM 3031. Saya Keila Nazala Radika dengan NPM 3020. Saya Suryanita Nindya dengan NPM 3003. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis pada perusahaan McDonald's. Oke, kami akan share screen. Perusahaan adalah McDonald. McDonald adalah perusahaan restoran cepat saji yang berasal dari Amerika Serikat dan memiliki banyak cabang di berbagai negara termasuk Indonesia. McDonald ini menjual berbagai produk makanan dan minuman seperti burger, ayam goreng, kentang goreng, es krim, dan minuman ringan. Dan McDonald ini juga memperoleh pendapatan penjualan dari pelanggan melalui pembelian langsung maupun online atau delivery. Selanjutnya, sebagai mana perusahaan besar, McDonald tentu memiliki sistem dan proses bisnis yang terstruktur supaya operasionalnya berjalan dengan baik dan pelayanannya tetap cepat dan efisien. Nah, mari kita masuk ke materi revenue cycle. Baiklah, saya sebagai Azkeke Syanida Putri akan menjelaskan tentang revenue cycle. Revenue cycle adalah proses bagaimana perusahaan nantinya akan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, di McDonald's, proses ini sebenarnya dimulai dari pelanggan datang langsung ke restoran atau melakukan pemesanan secara online. Setelah itu, pelanggan memilih menu dan melakukan pemesanan lewat kasir ataupun aplikasi digital. Kemudian, nantinya pelanggan akan melakukan pembayaran bisa menggunakan cash, kartu, ataupun e-wallet. Setelah pembayaran diterima, bagian dapur mulai menyiapkan makanan sesuai pesanan pelanggan. Kalau makanan nanti sudah selesai dibuat, pesanan akan diberikan kepada pelanggan. Dari proses inilah McDonald's memperoleh pendapatan dari penjualan makanan dan minuman mereka. Di materi ini juga ada flowchart dan BPMN yang akan membantu menjelaskan alur revenue cycle supaya lebih mudah dipahami. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang expenditure cycle. Mohon maaf, sebelumnya kami akan menjelaskan flowchart revenue. Nah, kalau di sini kami menggambarkan Anda beberapa step. Yang pertama, untuk revenue cycle di McD itu pertama pelanggan memesan makanan, lalu kasir menerima pesanan, lalu pelanggan melakukan pembayaran, lalu dapur menyiapkan makanan dan pesanan diberikan. Lalu McDonald langsung memberikan pendapatan atau uang. Lalu ini BPMN-nya. Ini pelanggan yang kita bisa lihat mulai lalu memesan, lalu kasir melakukan interaksi yaitu menerima pemesanan, lalu diinput ke sistem POS atau sistem yang ada di McDonald. Lalu sistem POS ini mencatat, lalu kasir menentukan total, lalu milih metode pembayaran, contohnya ada uang tunai atau non tunai, lalu diberikan struk, lalu dicatat pembayarannya di sistem juga. Lalu sistem POS ini juga mengirimkan pemesanan customer ke dapur, lalu dapur menerima pesanan, lalu menyiapkan makanan, lalu makanan siap akan dicatat ke pembayaran, lalu diupdate ke penjualan harian yang akan dilaporkan setiap bulannya. Lalu setelah mendapatkan struk, mereka akan mendapatkan pesanannya, lalu selesai. Seperti itu. Selanjutnya saya Keila akan menjelaskan tentang expenditure cycle, di mana expenditure cycle sendiri adalah proses pengeluaran perusahaan untuk membeli barang atau bahan yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Di McDonald's sendiri, proses ini dimulai ketika stok bahan makanan mulai berkurang, dengan bagian gudang atau manajer akan mengecek kebutuhan bahan baku seperti ayam, kentang, daging, saus, dan minuman. Setelah itu, bagian purchasing akan membuat pesanan pembelian ke supplier. Supplier mengirimkan barang sesuai pesanan dan bagian gudang akan mengecek jumlah serta kualitas barang yang diterima. Kalau barang sudah sesuai, bagian keuangan akan melakukan pembayaran ke supplier. Proses ini penting supaya operasional restoran tetap berjalan lancar dan kebutuhan bahan baku selalu tersedia. Oke, baik. Ini merupakan gambar flowchart yang kami analisa dan kami buat. Yang pertama itu yang tadi sudah dibacakan, bahwa pertama stok bahan ini kurang, barang-barang diperiksa oleh pihak McDonald, lalu kalau sudah tepat melakukan pembayaran. Atau juga bisa kita lihat di BPNN, ini ada gudang, pembelian, supplier, penerimaan, lalu keuangan atau accounting. Pertama mulai ya stok bahan berkurang, lalu dicek apa saja. Kalau misalkan tidak kurang berarti selesai, tidak perlu order. Kalau iya kurang berarti kita harus purchase di pembelian. Lalu menggunakan sistem PO, lalu itu kirim PO-nya ini ke supplier, desain, lalu supplier akan mengirimkan menerima PO dulu, mohon maaf, lalu menyiapkan barang lalu dikirim. Setelah itu terima barang, diperiksa dulu sama pihak McDonald-nya apakah barang sesuai. Kalau sesuai berarti diterima dan disimpan, lalu
melakukan bukti pembayaran. Kalau misalkan tidak, akan dikembalikan atau proses penyiapan barang kembali dikirim ke bagian supplier. Jadi dapat disimpulkan kalau revenue cycle dan expenditure cycle merupakan dua proses bisnis yang saling berkaitan dan juga mempunyai peran penting dalam menjaga operasional perusahaan agar tetap efektif dan efisien. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.